Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the blood has been wide. What the Spirit sound, the Lion and the Lion and the Lamb. How can Saka sing with me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, see how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God humanity, they do the earth rejoice, they do the earth rejoice. You are in change in God, and darkness shall to hide, and ever there before, and ever there before. How can we Saka? How can Saka? And always see how can Saka? And time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God has been one. Ini dengan keberanian, percaya teguh bahwa Yesus Kristus adalah Nabi sejati yang telah mengajarkan kita segalanya. Kita harus mengetahui kebenaran Injil tentang air dan Roh. Hanya ketika kita mengetahui Injil air dan Roh, kita dapat mengandalkan Yesus Kristus di dalam hidup kita, tidak peduli kesulitan apa yang mungkin kita hadapi. Beberapa orang masih ragu-ragu ketika mereka berdoa, bertanya-tanya, haruskah saya berdoa kepada Allah Bapa atau Anak? Tetapi tidak masalah apakah kita berdoa kepada Bapa atau Anaknya Yesus Kristus. Yang terpenting adalah kita berdoa dengan iman,
Percaya dengan jelas dengan segenap hati kita bahwa Yesus yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa kita pada dasarnya adalah Allah sendiri. Anda dan saya harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa artinya percaya kepada Injil, air, dan Roh, dan apa artinya percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Semuanya begitu jahat di akhir zaman ini. Kita dapat melihat betapa sedikitnya iman yang dimiliki orang-orang terhadap satu sama lain saat ini, dan betapa kejamnya setan menggetarkan hati mereka untuk mencegah mereka percaya kepada Injil, air, dan Roh. Iblis melakukan segala yang dia bisa untuk mengguncang tidak hanya kepercayaan kita kepada sesama manusia, tetapi juga iman kita kepada Allah, mencoba untuk melemparkan kita kembali ke dalam keadaan kebingungan sebelum fondamen langit dan bumi. Oleh karena itu, seperti mereka yang hidup di akhir zaman, kita harus percaya dengan teguh bahwa juru selamat kita tidak lain adalah Yesus Kristus, dan bahwa Dia adalah Allah kita. Yesus telah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa kita dan hukuman atas dosa, dan Dia adalah Allah kita, pencipta yang menciptakan kita, dan Nabi sejati yang telah mengajarkan kita segalanya tentang Injil, air, dan Roh. Yesus memberitahu kita bahwa mereka yang diselamatkan dari dosa-dosa mereka dengan percaya kepada Allah Bapa dan Anak, tetapi akibatnya akan kehilangan segala sesuatu di dunia ini, akan diberi upah 100 kali lipat. Yesus Kristus berjanji bahwa ketika kerajaannya turun ke bumi ini, Dia akan memberikan hak kepada orang-orang percayanya untuk menjadi anak-anak Allah sendiri. Sayangnya, bagaimanapun, kita melihat banyak pendusta menipu orang dengan Injil palsu dan menyesatkan. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Matius 18 ayat 3-4. Ketika datang ke percaya kepada Injil, air, dan Roh, Anda harus menjadi sederhana seperti anak kecil, bahkan jika Anda sudah tua atau terpelajar. Bahkan jika Anda sudah tua, Anda harus jujur di hadapan Allah, dan bahkan jika Anda seorang pendeta, ketika Anda melihat ketidakbenaran, Anda harus marah kepada jemaat, mengomel, dan menegur mereka. Hati dan jiwa Anda harus seperti anak kecil. Di hadapan Allah, Anda harus naif dan jujur seperti anak kecil. Sangat penting bagi kita untuk memahami dan percaya kepada firman Allah dengan benar. Jadi pertama-tama kita harus memahami dengan tepat apa yang Allah katakan kepada kita dan percaya menurut firman ini. Hanya ketika kita mengetahui dengan jelas kehendak Allah yang dengan jelas dinyatakan di dalam firman-Nya, kita dapat mengalahkan setan dengan iman. Ketika kita percaya kepada Injil, air, dan Roh, disitulah iman kita tetap tidak tergoyahkan. Meskipun kita sudah menerima pengampunan dosa, kita tetap harus mengetahui kehendak Allah dengan jelas. Dan kehendak Allah adalah membuat Injil, air, dan Roh berlimpah di bumi ini. Izinkan saya menjelaskan ini dengan ilustrasi. Katakanlah Anda mendengar seseorang berkata kepada Anda pada jam seperti ini, "Injil, air, dan Roh terlalu sederhana. Ini benar-benar bukan apa-apa." Jika Injil, air, dan Roh tidak ada artinya,
Lalu Injil lain apa yang akan Anda percaya untuk menerima pengampunan dosa dan menjadi anak Allah? Tidakkah Anda akan mengejar Injil yang lain? Jika Injil air dan roh bukanlah jawabannya, saat kita mendengar seseorang berkata, Injil air dan roh tidak ada artinya, kita semakin menyadari bahwa Injil ini adalah Injil yang sejati. Jika Anda tidak memiliki iman kepada Injil air dan roh, kemungkinan besar Anda akan mencari ajaran dan tanda palsu seperti berbicara di dalam bahasa roh atau melakukan mukjizat. Anda kemudian akan mencari tanda-tanda rohani yang dangkal dan lahiriah dari para pemimpin gereja Anda.